Sahabat Suara Tapian, kami ingin berkomentar satu diskusi menarik di bangsa ini tentang rencana pemerintah memberi izin untuk para ormas, terutama ormas keagamaan. Tentu gonjang-ganjing kita sebut, karena banyak yang merespon baik dan tidak sedikit juga yang menolak. Saya akan melihat dari perspektif jurnalis Kristen yang hari-hari kami memberitakan berita tentang kekristenan. Sejujurnya, rencana pemerintah dalam hal ini Menteri Investasi, kemudian Menteri ESDM memberi perintah untuk PP agar pengelolaan pertambangan, terutama bekas-bekas pertambangan itu bisa dikelola oleh ormas keagamaan. Tentu menarik kalau kita bicara ormas keagamaan sangat banyak, tapi hanya beberapa yang punya massa besar. Sebutlah NU, Muhammadiyah, bahkan kalau di Kristen disebut justru nomor 3 itu HKBP. Yang menarik, kalau kita lihat dari sudut perspektif umat Kristen Indonesia, kalau itu organisasi atau sinode ormas yang kita sebut organisasi massa, maka di Bimas Kristen ada terdaftar 326 sinode yang kita sebut bernaung di 7 aras nasional. Itu artinya tidak seluruh gereja-gereja Indonesia ini berinduk atau berrelasi dalam asosiasi di PGI. Ada di PGLI, ada di Pentakosta, di APEN, di Persekutuan Gereja Pentak Tionghoa, dan Baptis. Tentu menarik beberapa pernyataan. Kita salut dengan misalnya pernyataan dari Ketua PGI, Pendeta Gomar Gultom, sudah menyatakan bahwa PGI tidak akan ikut-ikut untuk menggunakan kesempatan itu, bertambang. Malah yang menarik menurut saya sebagai jemaat HKBP, surat terbuka yang disampaikan oleh Porus Dr. Robinson Tarbutar menyampaikan bahwa HKBP juga tidak ikut dalam bertambang. Pertanyaannya kemudian, apakah ormas-ormas Kristen yang lain juga mereka menolak atau sama perspektifnya melihat cara pandang ini? Karena menarik, mereka independen, mereka bisa berhak juga menyebut bahwa mereka ormas sudah berdiri sangat lama, dan itu menjadi satu hal diskusi yang menarik. Kalau yang lain misalnya menolak, tapi belum tentu yang lain juga tidak menerima. Mengapa konten ini kami buat? Karena sesungguhnya dari perspektif kita, sesungguhnya memang kenapa pemerintah juga harus membuat pengelolaan dari para tambang, bekas-bekas tambang itu dilibatkan ormas-ormas keagamaan. Memang kalau kita lihat dari sudut lain, misalnya selama ini bahwa tambang-tambang kita dikelola atau dibiarkan ada orang-orang yang dalam tanda kutip mafia, tidak diberantas dan sulit diberantas karena tidak ada kaitannya atau tidak terlihat, tapi mereka sangat militan di lapangan, di pertambangan kita dengar itu, tapi secara kasat mata mereka tidak terlihat. Barangkali dari sudut positifnya pemerintah ingin membersihkan mafia tambang. Tapi jadi pertanyaan, kenapa harus ormas dari keagamaan harus dimintakan mereka terlibat untuk mengelola tambang? Bukankah ormas-ormas keagamaan itu mereka lebih concern pada karakter, pada pengelolaan moral, pada nilai-nilai moral, etika, agar semua anggotanya, ormasnya bisa lebih bagus, lebih baik,
Dan akan menjadi sesuatu hal yang pertanyaan ketika ormas ini dilibatkan mengelola, dalam tanda kutip, menghasilkan benefit. Bukankah ini jadi rancu? Maka terima kasih para pimpinan gereja yang sudah berani dengan tegas menolak bahwa mereka tidak mengambil kesempatan itu, walaupun tawaran manis pada pemerintah itu. Dan harus dicatat, justru kalau tawaran dari pemerintah itu diterima, bukankah itu juga artinya lembaga atau ormas dari keagamaan itu harus melapor bertanggung jawab penuh pada pemerintah? Semua akan dikontrol oleh pemerintah. Ada plus minusnya juga. Tapi kita belum tahu akhir dari tawaran dari pemerintah ini. PP yang ditawarkan untuk mengelola tambang. Kita berharap organisasi sinode-sinode gereja yang lain itu juga membuat keputusan yang sama, bahwa mereka harus sadar bahwa konsentrasi mereka untuk merogoh hati umat, menjaga hati umat, bahkan menyerukan kelestarian lingkungan. Bukankah kita sekarang mengalami masalah di globalisasi saat ini? Kita merasa global warming. Kita tiap hari, terutama di Jakarta, kita merasa kegerahan karena ini dampak dari rumah kaca. Karena efek dari rumah kaca itu lingkungan yang tidak terjaga, paru-paru dunia yang sudah rusak, dan itulah yang harus diserukan gereja-gereja menurut saya. Saya kira ini komentar bisa saja Anda hiraukan, tapi dari kami sebagai jurnalistik Kristen, kami berpendapat. Terima kasih.